Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hidup kita pada saat ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang jauh melebihi apa yang bisa kita mengerti. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam teduh pagi ini. Mari kita masuk di dalam saat ini untuk kita mendengarkan persembahan pujian. Menyembahmu di sini.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau pada kesempatan ini kita diberi anugerah untuk merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, meminta kiranya Allah Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di tengah segala keadaan Engkau tetap menopang kehidupan kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami ada di dalam pemeliharaan-Mu yang melampaui segala apa yang bisa kami mengerti. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, sehingga firman yang kami renungkan dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian demikian firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kamu lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang bukan hanya menyimpan dalam hati, tetapi juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Tema yang akan kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah melayani adalah anugerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan anugerah? Secara sederhana, arti daripada anugerah adalah kita ini tidak layak, kita ini tidak pantas, kita ini tidak patut, kita ini tidak punya hak, kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan memberikan. Itu artinya anugerah. Sehingga kita ini tidak bisa menuntut, kita ini tidak bisa menawar. Karena Tuhan memberikan itu tanpa syarat. Sehingga itu makna anugerah. Maka kalau kita merenungkan tema melayani adalah anugerah, itu berarti ketika kita melayani, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, bukan karena kita ini mempunyai skill yang lebih daripada orang lain. Maka itu kalau saat ini di dalam kehidupan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, biarlah kita sadar bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengambil Injil Lukas ini secara khusus seorang tokoh, yaitu Maria. Siapakah Maria? Dia seorang perempuan yang sederhana. Dia tinggal di sebuah desa dan tidak terkenal. Tidak ada seorang pun yang memandang Maria itu sebagai seorang yang hebat. Tetapi Tuhan memilih Maria untuk menjadi hamba Tuhan, yaitu seorang perempuan yang melahirkan juru selamat Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita akan rayakan di dalam Natal di bulan Desember. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka itu ketika kita bisa melayani, itu adalah anugerah. Bagaimana kita ini bisa melayani? Yang pertama, kita harus menerima anugerah lebih dulu. Menerima anugerah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Ketika dia didatangi oleh malaikat Gabriel, dia
sangat tidak mengerti, dia sangat tidak memahami, sehingga dia itu mengungkapkan satu pernyataan bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi kalau aku ini akan mengandung karena aku belum bersuami. Dengan kata lain, Maria ini mengatakan, loh, aku ini siapa sih? Aku ini perempuan yang tidak ada apa-apanya, dari desa. Aku ini tidak mampu, aku bukan seorang perempuan yang hebat. Maka itu ketika malaikat Gabriel menegaskan, anugerah Allah turun atasmu, itu yang menjadi dasar Maria mengatakan, ini aku, hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Maria menerima anugerah dari Tuhan, Maria menyadari bahwa dirinya ini adalah hamba Tuhan. Di dalam bahasa aslinya itu arti hamba itu memiliki makna bahwa Maria tahu dirinya itu dibuat oleh Tuhan, handmade, jadi dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Dan kata Tuhan di sini dipakai kata kurios yang berarti yang mempunyai, yang pemilik, yang berdaulat, yang berkuasa. Maka itu kalau Maria menerima anugerah untuk dia melayani, dia akan sadar bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak ditentukan secara jabatan gerejawi. Hamba Tuhan tidak ditentukan dari hebatnya seseorang itu punya pengaruh yang luar biasa. Maria seorang yang tidak terkenal, tetapi ketika dia tahu bahwa dirinya ini sudah menerima anugerah, maka dia tahu bahwa dirinya itu adalah hamba Tuhan. Kesadaran itu yang nantinya mengubah seluruh perjalanan hidup Maria. Sampai pada saat-saat yang paling sulit, Maria masih bisa menjalani itu sebagai hamba Tuhan dengan penuh kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Sehingga pada waktu Maria tiba bersalin, sebagai seorang wanita, siapapun pasti mendambakan, mengharapkan ketika lahir itu di tempat yang baik, di tempat yang istimewa. Tetapi tidak demikian dengan Maria. Dia melahirkan di sebuah kandang binatang di Bethlehem itu. Dan tidak ada seorang pun yang datang selain daripada Yusuf suaminya dan para gembala. Yang hadir bukan pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, orang-orang yang hebat untuk mengucapkan kepada Maria selamat. No. Wah, itu satu kondisi yang berat, bukan? Sebagai seorang wanita ketika melahirkan putranya, pasti mendambakan banyak ucapan selamat itu. Apalagi kalau dari pejabat, dari penguasa, dari orang-orang yang hebat. Tetapi Maria justru yang datang itu gembala. Tetapi apakah Maria mengeluh? Apakah Maria protes? Alkitab tidak mencatat demikian. Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah tanda bahwa orang itu menerima anugerah, sehingga ada kesadaran dirinya adalah seorang hamba, sehingga ketika dia melayani, dia tidak menuntut, dia tidak protes. Apapun yang terjadi, dia tahu dia adalah hamba Tuhan yang sedang melayani di dalam anugerah Tuhan. Saya kira ini menjadi penting untuk kita renungkan bersama, untuk menjadi sebuah refleksi di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk melayani, bila itu adalah anugerah. Dan ketika kita sudah menerima anugerah itu, bila kita sadar, kita ini adalah hamba Tuhan. Dan kita tidak akan pernah mengeluh, tetapi justru bersyukur dan bersukacita. Dan puncaknya adalah sebagai seorang wanita, seorang ibu,
ketika harus menyaksikan anaknya yang dilahirkan itu harus disiksa di atas kayu salib itu. Oh, ini merupakan satu kehancuran hati seorang wanita. Tetapi Maria tidak protes kepada Tuhan. Maria tidak menuntut, tidak kecewa dan tidak marah kepada Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia tahu bahwa Maria sudah menerima anugerah sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, melayani adalah anugerah. Bagaimana kita ini bisa menjadi pelayan Tuhan, melayani dengan baik? Yaitu pertama tadi menerima anugerah, yang kedua menaati atau menjalani anugerah itu. Maka itu Maria setelah menyadari sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, dia tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan satu kalimat, jadilah kehendakmu, jadilah padaku seperti menurut persis apa yang kau katakan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang sudah menerima anugerah, dia harusnya menaati anugerah itu, yaitu di dalam perjalanan hidupnya itu menjadikan dirinya itu tempat penggenapan rencana Allah. Itulah hidup Maria. Maka ketika Maria setelah melahirkan Yesus, oh, hidupnya tidak dipakai untuk dirinya sendiri. Dia tidak pergi sesuka dirinya. Dia tidak lencer untuk memenuhi kesenangan dirinya. Dia tidak melakukan hal-hal yang menurut dia memuaskan dirinya sendiri. No. Tetapi dia melakukan sesuatu, segala sesuatu di dalam hidupnya itu sesuai dengan perkataan firman Tuhan melalui malaikat Gabriel itu. Maka itu dia sebagai seorang wanita betul-betul mengajarkan kebenaran firman ketika Yesus masih kanak-kanak itu. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini juga memberikan sebuah gambaran melayani Tuhan itu bukan hanya di dalam konteks kita melakukan aktivitas gerejawi, ikut paduan suara, persekutuan, perkunjungan, dan seterusnya. Banyak hal yang kita bisa lakukan, tetapi jangan mengabaikan di rumah pun juga kita ini melayani. Dimanapun kita ini bisa melayani. Maka itu melayani adalah anugerah ini dalam konteks yang seluas-luasnya di dalam hidup kita, yaitu dengan cara kita menaati. Indah sekali apa yang dikatakan oleh Maria, jadilah padaku menurut perkataan. Jadilah itu berarti hidup Maria itu menjadi cermin yang memantulkan akan kasih Allah, yang menggenapkan akan rencana Allah. Sehingga walaupun dia sebagai seorang ibu yang biasa-biasa saja, tetapi apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, itu seturut dengan firman Tuhan. Jadi saya kira ini penting. Kehidupan kita ketika melayani bukan hanya dalam konteks aktivitas gereja, tetapi dalam kehidupan setiap hari dimanapun kita berada, di rumah, di pasar, di mal, di tempat-tempat dimanapun, di jalan, di tempat pekerjaan kita, dimanapun, kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah, yang Tuhan mau kita ini adalah orang yang menjalani, menaati anugerah itu, yaitu diri kita menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak lama kita akan merayakan Natal. Biarlah kita menyiapkan hati sebagaimana Maria ini, supaya hidup kita itu tidak sia-sia. Kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah di dalam Kristus Yesus, biarlah hidup kita ini menjadi seorang hamba yang melakukan seturut dengan kehendak Tuhan.
Kiranya dalam segala aktivitas sepanjang hari ini khususnya, kita boleh menjadi orang yang tahu bahwa apapun yang saya lakukan, apapun yang sedang saya kerjakan, apapun yang sedang saya perkatakan, saya sedang melayani Tuhan. Karena melayani adalah anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kami, sehingga pada saat ini kami di dalam hari-hari kami mempersiapkan untuk memasuki menyambut Natal, biarlah kami boleh disadarkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah. Maka kami adalah orang-orang yang harusnya menjalankan anugerah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita dan sekaligus juga nanti kita akan akhiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami menyerahkan setiap saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami sakit, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, dan juga di dalam proses pemulihan. Mari kiranya kasih setia-Mu yang akan menjamah, menyempurnakan kesehatan, supaya saudara-saudara kami ini boleh sungguh kembali pulih untuk melayani Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami beban pergumulan yang sangat berat yang kami tidak bisa mengerti. Mereka di dalam persoalan rumah tangga, di dalam persoalan pekerjaan, di dalam persoalan ekonomi, apapun kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan melawat, menopang dan menguatkan, menghiburkan bahwa ada pengharapan di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan, sehingga di tengah segala pergumulan saudara-saudara kami ini boleh dikuatkan, semakin mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing, supaya di dalam keseharian kami sungguh kami menyadari hidup kami ini adalah menjadi hamba Tuhan, dan kami menaati apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan Allah Roh Kudus boleh mengiringi setiap langkah kehidupan kami ini, sekarang sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.